Sing ateken tekun bakal tekan. Sing ateken tekun bakal tekan. Siapa yang berpegang pada ketekunan, dia pasti akan sampai pada tujuan. Dalam hidup kita tahu apa artinya tekun. Yang namanya tekun itu berarti menjadikan sesuatu betul-betul menjadi pusat hidupnya dan diusahakan dengan sedemikian rupa. Contoh, anak-anak yang sekolah, mereka belajar sesuatu, mereka ingin lulus, mereka ingin mendapatkan nilai yang baik, maka mereka belajar dengan tekun. Mereka memusatkan perhatian mereka pada pelajaran-pelajaran yang memang harus dipelajari, dan itulah ketekunan. Dan yang takut kepadanya, karena telah tiba keselamatan, kekuasaan dan kerajaan Kristus. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Selamat pagi, berkah dalam. Marilah kita menyiapkan hati dan budi kita untuk merayakan perayaan Ekaristi pada Selasa Paskah yang kelima ini. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber cinta kasih, Putramu telah memberikan damai kepada kami. Semoga kami pun menjadi pembawa damai, sehingga terciptalah kerukunan dan kesejahteraan di tengah-tengah kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Ibu bapak dan saudari-saudaraku, selamat pagi, berkah dalam. Saya masih meyakini satu peribahasa Jawa ini yang beberapa waktu yang lalu sudah lama sekali itu juga sempat saya sebutkan. Peribahasa itu berkata demikian: sing ateken tekun bakal tekan. Sing ateken tekun bakal tekan. Siapa yang berpegang pada ketekunan, dia pasti akan sampai pada tujuan. Dalam hidup kita tahu apa artinya tekun. Yang namanya tekun itu berarti menjadikan sesuatu betul-betul menjadi pusat hidupnya dan diusahakan dengan sedemikian rupa. Contoh, anak-anak yang sekolah, mereka belajar sesuatu, mereka ingin lulus, mereka ingin mendapatkan nilai yang baik, maka mereka belajar dengan tekun. Mereka memusatkan perhatian mereka pada pelajaran-pelajaran yang memang harus dipelajari, dan itulah ketekunan. Menjadikan pelajaran itu menjadi pusat perhatiannya, pusat hidupnya, sehingga ketika mereka belajar dengan penuh ketekunan tadi itu nanti akan membuahkan hasil yang baik. Nilainya baik, lulus, memuaskan, dan sebagainya. Para pengusaha atau para pekerja, mereka juga mengusahakan ketekunan di dalam hidupnya. Tekun pada pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan kepadanya, dikerjakan dengan sebaik-baiknya, dengan seoptimal mungkin dan semaksimal mungkin, supaya nanti pada saatnya mereka semua mencapai yang namanya kesuksesan. Maka setiap dari kita, jika ingin mencapai sesuatu yang diharapkan, kita juga mesti bertekun. Maka dalam bacaan hari ini kita pun juga diingatkan dan juga diteguhkan kembali, baik melalui pengalaman Rasul Paulus dan Barnabas pada bacaan pertama, ataupun juga apa yang diungkapkan oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini, bahwa kita semua di dalam kehidupan, terutama dalam hidup beriman, kita semua ingin mencapai keselamatan. Selamat berarti damai bersama dengan Tuhan, damai di dalam kehidupan karena kita selalu bersama-sama dengan Tuhan. Bukan hanya ketika kita hidup di dunia, tetapi juga ketika kita juga kelak hidup bersama dengan Tuhan sendiri, kita mengalami damai yang sejati, dan itulah yang kita harapkan. Oleh karenanya dalam bacaan yang pertama, Paulus dan Barnabas menasihati para murid yang lain dan meneguhkan hati para murid yang lain ketika mereka semua mengalami tantangan dan rintangan kehidupan, ketika mereka semua mengalami kesulitan dalam kehidupan.
Mereka dibenci oleh banyak orang karena mewartakan Yesus Kristus. Tetapi Paulus dan Barnabas menasihati mereka supaya mereka semua tetap bertekun dalam iman. Bertekun dalam iman berarti menjadikan Yesus dan semua ajarannya, semua karyanya sebagai pusat hidup kita, sebagai pusat perhatian kita. Menjadi pusat perhatian berarti kita menjadikan diri kita ini semakin dekat dengan Yesus sendiri, mau untuk semakin memahami apa yang menjadi ajakan dan juga ajarannya, tetapi juga dengan demikian meneladani Yesus untuk bisa menerapkannya di dalam kehidupan kita melalui hal-hal yang sederhana dalam hidup tetapi berdampak. Oleh karenanya saudari-saudara yang terkasih, Yesus pun juga menasihati kita semua, janganlah gelisah hatimu. Ketika kita ingin mencapai sebuah kedamaian, maka kita pun juga mesti mengusahakan dalam hidup untuk membuang segala kegelisahan dan tetap teguh seperti halnya Rasul Paulus dan juga Barnabas dan juga para murid yang lain untuk tetap bertekun dalam iman. Tidak perlu gentar ketika kita menghadapi berbagai macam cobaan hidup datang, takut dan khawatir. Mungkin inilah perasaan-perasaan yang juga sering kali datang dalam kehidupan kita. Tetapi biarkanlah itu berlalu sebentar saja dan tidak perlu untuk berlarut-larut. Kita mesti semakin gesit untuk menemukan inovasi-inovasi, terobosan dan juga transformasi diri dalam kehidupan kita sendiri, untuk tetap bisa bertekun dalam iman itu, untuk bisa keluar dari segala permasalahan hidup dan semuanya terinspirasi dari hidup Yesus sendiri. Inilah yang namanya bertekun, memusatkan perhatian kita pada apa yang dinasihatkan Yesus, yang menjadi ajaran dan ajakan Yesus. Mencari solusi-solusi kehidupan melalui segala teladan iman, bukan hanya dari ajaran Yesus, meskipun itu adalah yang utama, tetapi juga melalui kesaksian hidup para rasul yang juga kita baca dalam bacaan-bacaan kitab suci. Jadikanlah itu semua inspirasi hidup, supaya kita juga semakin teguh dan kuat di dalam menghidupi iman kita dan juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dengan demikian nama Tuhan semakin dimuliakan di dalam hidup dan karya pelayanan kita kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, damai-Mu kuberikan kepada kami setiap kali kami menyantap sakramen-Mu. Semoga kami semakin gigih membawa damai di tengah perbedaan bahkan perselisihan, hingga kami diperkenankan mengalami hidup abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Kita semua, sanak saudara kita yang kita bawa dalam doa kita, keluarga dan komunitas kita, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita telah selesai. Haleluya, haleluya. Mari kita pergi, kita diutus. Amin.